Dika menyalakan mesin mobil tuanya yang mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Suara deru mesin terdengar kasar, namun masih cukup bertenaga untuk menempuh perjalanan dari Banjaran ke Cidaun. Malam itu, angin berembus kencang sejak maghrib. Langit mendung menutupi cahaya bulan, dan jalanan mulai lengang. Ini bukan perjalanan yang ia rencanakan jauh-jauh hari. Hanya niat dadakan untuk menjemput adiknya, Iqbal, yang telepon sore tadi mengatakan bahwa bus terakhir dari Cidaun tak kunjung lewat karena jalan sempat tertutup longsor. Kalau nggak datang sekarang, dia bisa nginep di base camp proyek. Sendirian pula, gumam Dika, menginjak pedal gas. Perjalanan awalnya berjalan lancar. Ia melewati pasir jambu, ranca Bali, hingga masuk ke kawasan pegunungan yang mulai sunyi. Jalan mulai berliku, dengan penerangan jalan yang nyaris nihil. Sesekali, lampu mobil menyorot papan nama desa yang sudah mulai karatan, sebagian besar tak terbaca. Jam tangannya menunjukkan pukul 22.47. Waktu terasa lambat saat mobil melewati jalan yang meliuk di antara tebing dan hutan. Begitu memasuki area hutan pinus sebelum Sukanagara, keanehan mulai terasa. Kabut turun pelan, menyelimuti jalanan dengan tipis-tipis seperti kain putih basah. Suasana berubah drastis. Udara semakin dingin. Mobil mulai tersendat, meski tangki bensin masih setengah penuh. Lampu depan meredup, dan suara mesin berubah serak. Panel indikator sesekali mati hidup. Dika mulai panik. "Jangan mogok sekarang, dong," katanya sambil menepuk-nepuk dashboard. Saat itulah, di tengah jalan gelap yang sunyi, sebuah cahaya samar terlihat dari kejauhan. Dika memperlambat mobil. Di sisi kanan jalan, berdiri sebuah bangunan tua, warung kayu sederhana dengan papan nama tergantung miring bertuliskan, "Warung Barokah". Lampu kuning temaram menerangi bagian dalamnya. Anehnya, bangunan itu tampak bersih, seperti baru dicat, padahal sekitarnya penuh dedaunan kering dan semak liar. Rasa penasaran dan keinginan untuk beristirahat sejenak mengalahkan naluri waspadanya. Dika memarkir mobil di depan warung dan turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, hawa dingin menyeruak, lebih dingin dari dalam mobil. Angin terasa seperti meniup langsung ke tulang. Ia berjalan perlahan mendekati warung, membuka tirai bambu yang menggantung di pintu depan. Suara lonceng kecil berdenting lemah. Aroma makanan langsung menyeruak, tapi tidak seperti yang ia harapkan. Bukan aroma sedap nasi hangat atau gorengan, melainkan bau anyir dan basi, seperti lauk yang dibiarkan terbuka semalaman. Meski begitu, meja kayu di dalam tampak rapi, penuh dengan piring-piring berisi nasi liwet, ayam goreng, tahu, dan sambal. Di belakang meja duduk seorang perempuan tua. Wajahnya keriput, kulitnya pucat keabuan. Ia mengenakan kebaya kusam dan selendang batik yang sudah tampak usang. Senyumnya tipis, nyaris seperti garis di bibir. "Silakan, Nak, makan dulu, baru matang," katanya lembut. Dika ragu, tapi perutnya yang lapar menuntut keputusan cepat. Ia duduk dan mengangguk pelan. Sang ibu menyendokkan nasi ke piring dan menyodorkannya. Dika mencolek nasi itu dengan jari, dingin, tak ada uap, meski tampilannya seperti baru matang. Ia mencicip sedikit ayam goreng. Rasanya hambar, dingin, dan teksturnya keras seperti baru keluar dari lemari es. Seketika itu juga, perempuan tua itu berkata pelan, dengan suara yang berat seperti berasal dari perut, "Kalau tidak habis, nanti dia marah." Dika berhenti mengunyah. Ia memandang ibu itu dengan bingung. "Maaf, Bu, siapa?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Jemarinya menggenggam kain di pangkuannya erat-erat. Di balik tubuhnya, Dika melihat sebuah lemari tua dengan cermin buram. Cermin itu retak di sisi kanan, dan pantulannya tampak aneh. Ia melihat sosok tinggi berdiri di sudut warung, di pantulan cermin. Padahal saat Dika menoleh langsung ke arah itu, tidak ada siapa-siapa. Detak jantung Dika mulai tak beraturan. Instingnya berteriak untuk segera pergi, tapi tubuhnya kaku. Ia mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Di luar, angin berhenti, daun tidak bergerak.
Dunia seperti membeku. Warung itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tidak kasat mata di sana. Sesuatu yang mengamati, menunggu, dan mungkin lapar. Dika menelan ludahnya dengan berat. Kata-kata perempuan tua itu masih menggantung di udara, bergaung di kepalanya. Kalau tidak habis, nanti dia marah. Kata dia terucap dengan tekanan berbeda. Bukan sekadar seseorang, melainkan sosok yang tak disebutkan namanya, tapi punya kuasa. Dika memandang perempuan itu, mencoba mencari penjelasan di wajahnya. Tapi perempuan itu masih menunduk. Matanya tidak terlihat, seolah enggan bertatapan. Jemarinya mencengkeram pinggiran meja dengan erat, hingga buku jarinya memutih. Di dalam cermin buram di balik tubuhnya, Dika melihat pantulan sosok tinggi dan gelap berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya kurus menjulang, bayangannya tak berwajah, dan tak bergerak sedikit pun. Tapi ketika Dika menoleh langsung ke sudut itu, ruangan kosong. Seketika hawa ruangan berubah, udara makin dingin. Dika merasa napasnya menipis, seperti paru-parunya diperas pelan-pelan. Ia mencoba mengatur napas, bangkit dari kursi, namun suaranya tercekat saat tirai bambu di pintu belakang warung bergerak sendiri, padahal tak ada angin. Dari tirai itu, masuklah seorang pria tua. Tubuhnya bungkuk, matanya sayu dan kusam, mengenakan jaket tua dengan topi caping reot. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berjalan pelan ke sudut warung dan duduk di bangku panjang yang sudah lapuk. Tak lama setelah itu, tirai kembali bergoyang. Masuk seorang perempuan muda dengan baju tidur lusuh, menggenggam bayi dalam gendongan kain. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ia tidak menatap siapapun, hanya berdiri diam di dekat pintu, mengayun bayi dalam pelukannya dengan ritme yang terlalu lambat. Dan anehnya, bayi itu tak bergerak sedikit pun. Dika merasa seperti sedang berada di tengah panggung teater yang suram dan sunyi. Tapi belum berhenti di situ. Muncul lagi sosok lain. Seorang anak laki-laki kira-kira umur 7 tahun, dengan bola mata putih seluruhnya. Ia mengenakan seragam SD yang sudah lusuh dan kotor. Bocah itu memandangi Dika tanpa berkedip, lalu duduk di bawah meja makan, tepat di hadapan Dika. Dika ingin berdiri dan kabur, tapi lututnya tak mau bergerak. Ia seperti dibekukan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jantungnya berdetak cepat, tapi tubuhnya seperti dipasung. Seluruh penghuni ruangan, perempuan tua, pria bungkuk, perempuan muda, bocah itu, semua menatapnya. Mereka tak bicara, tapi tatapan mereka seperti berkata, "Kami tahu kau di sini. Kau bukan yang pertama." Tiba-tiba, lampu di warung itu berkedip. Keli, 2 kali, lalu mati total. Kegelapan menyergap. Dika menahan napas. Dalam kegelapan, ia mendengar suara, lirih, serak, dan menggeram. Sudah waktunya. Saat lampu kembali menyala dengan cahaya temaram, semua sosok itu menghilang. Warung kembali sepi, hanya Dika seorang diri. Tapi nasi dan lauk di hadapannya sudah berubah warna. Nasi menjadi kelabu, ayam menghitam, dan tahu ditumbuhi jamur. Bau anyir menyengat menusuk hidung. Piring-piring di meja seperti dikerubungi lalat, namun tidak satu pun yang terlihat. Dika berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melangkah keluar, mencari mobilnya. Tapi, yang membuat darahnya membeku, mobilnya sudah tak ada. Jalanan yang tadi ia lewati pun tidak tampak. Hanya kabut tebal membentang ke segala arah, dan tanah kering di depan warung seperti tak pernah diinjak siapapun. Ia menyalakan ponselnya. Tidak ada sinyal. Bahkan jam digital di layar pun membeku di angka pukul 00. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desiran angin. Hening. Sunyi yang mengancam. Dika kembali menoleh ke arah warung. Cermin di dalam masih memperlihatkan pantulan sosok gelap di pojok ruangan. Kini lebih dekat dari sebelumnya. Dan di permukaan kaca itu, perlahan-lahan muncul goresan seperti bekas kuku, menuliskan satu kalimat. "Kau sudah masuk. Kau tak bisa keluar sendiri." Dika berdiri di tengah kabut pekat. Napasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Mobilnya lenyap. Jalanan pun seperti terhapus dari peta.
Di belakangnya, warung tua itu berdiri diam seperti menunggu, atau lebih tepatnya, mengurung. Cermin di dalam masih memperlihatkan bayangan gelap. Kini berdiri tepat di belakang tempat duduk Dika sebelumnya, seolah menanti mangsa. Ia menelan ludah. Tak ada sinyal, tak ada cahaya lain selain dari lampu warung yang temaram kekuningan. Dengan langkah berat dan tubuh menggigil, ia mencoba menjauh dari warung itu, berjalan menembus kabut. Dika yakin, jika ia terus berjalan ke arah semula ia datang, ia akan menemukan jalan utama kembali. Tapi setelah 5 menit berjalan, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia kembali berdiri di depan warung yang sama. Ia mengedipkan mata, menoleh ke belakang. Tak ada bekas jejak kaki. Tak ada tanda dia baru saja berjalan sejauh itu. Hanya tanah berdebu, semak liar, dan pohon-pohon tanpa suara. Dika mencoba lagi. Kali ini memilih arah berbeda. Ia berjalan lurus ke arah hutan, menerobos dahan, semak, ranting-ranting basah dan tajam, hingga pakaiannya mulai robek. Tapi tak peduli ke arah mana ia berjalan, warung itu selalu ada di ujung pandangannya. Seolah ia terjebak dalam sebuah ruang melingkar yang tak memiliki batas. Ketika ia mencoba meneriakkan nama adiknya, Iqbal, suaranya seakan tertelan udara, menggema hampa lalu hilang. Bahkan gema pun terdengar seolah bukan miliknya sendiri. Seperti suara orang lain menirukan panggilannya dari kejauhan, dengan jeda dan intonasi aneh. Lalu terdengar langkah kaki, pelan, lambat, berat, dari arah belakang. Dika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu terus terdengar, semakin dekat. Ia mulai berlari, nafasnya terengah, tapi langkah itu terus mengikuti. Ritmenya tetap, dan saat ia menoleh sekali lagi, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika, dirinya sendiri. Dika melihat seseorang berdiri di kejauhan, mengenakan jaket yang sama, celana yang sama, bahkan raut wajah yang sama. Tapi sosok itu berdiri kaku, dengan mata melotot tanpa bola mata. Mulutnya menganga, seperti hendak berteriak, namun tidak bersuara. Sosok itu lalu tersenyum. Senyum lebar yang membuat kulit wajahnya tertarik aneh. Perlahan, ia mengangkat tangan dan melambai ke arah Dika. Dika jatuh terduduk, napasnya memburu. Dunia di sekitarnya mulai terasa bergeser. Langit berubah warna, dari hitam menjadi merah tua seperti darah kering. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Udara mengandung bau besi dan daging busuk. Lalu ia mendengar suara, berbisik, banyak suara, bertumpuk-tumpuk, seperti ratusan orang berbicara di dalam otaknya. Dia datang karena kau kesini. Kau membangunkan kami. Kau harus memberi ganti. Dika menutup telinganya, tapi suara itu bukan dari luar. Suara-suara itu berasal dari dalam dirinya. Ia merangkak kembali ke arah warung, satu-satunya tempat yang nyata. Warung itu kini tampak berbeda. Catnya yang tadinya bersih mulai terkelupas, kayunya lapuk, atapnya bolong, piring-piring di dalamnya pecah berserakan, dan makanan yang tadi ada di meja telah membusuk. Tidak ada lagi perempuan tua, pria bungkuk, anak kecil, atau perempuan membawa bayi. Tapi cermin masih ada, dan di dalamnya, refleksi Dika bukan lagi dirinya. Di dalam pantulan, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya bolong seperti dilubangi. Sosok dalam cermin itu mendekat dari dalam pantulan. Dika panik, mencoba membalikkan badan. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya cermin itu, dan dirinya yang bukan dirinya. Refleksi dalam cermin lalu berkata, tanpa menggerakkan bibir, satu-satunya jalan keluar adalah menggantikan. Tiba-tiba Dika mendengar suara lain. Bukan bisikan kali ini, tapi jeritan, lantang, panik. Suara seorang pemuda dari kejauhan. Kak Dika, kakak di mana? Itu suara Iqbal. Untuk sesaat, harapan tumbuh. Tapi dalam refleksi cermin, sosok Dika tersenyum lebih lebar lagi dan berkata, kalau dia masuk, kamu bisa pergi. Suara Iqbal menggema di udara malam yang sepi.
"Kak Dika, kakak di mana?" Dika berdiri kaku di depan cermin. Napasnya tercekat. Di balik pantulan kaca retak itu, sosok yang menyerupai dirinya masih berdiri, kini lebih dekat. Senyumnya menyeringai lebar seperti luka menganga, memperlihatkan gigi-gigi yang hitam dan bergerigi. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menempelkan telapak ke permukaan kaca dari dalam. Dan yang lebih mengerikan, cermin itu berembun dari dalam, seperti ada napas yang tertahan di balik sana. "Kalau dia masuk, kamu bisa pergi." Ulang suara itu lagi, terdengar jelas di kepala Dika, bukan lewat telinga. Dika mundur perlahan. Ia ingin lari, ingin keluar dari tempat itu. Tapi kaki-kakinya seperti ditanam di lantai. Hawa dingin semakin menusuk tulang. Di luar, kabut masih pekat. Tapi dari kejauhan suara Iqbal kembali terdengar, lebih dekat. Kali ini nadanya panik. "Kak, tolong jawab." Dika ingin berteriak, ingin memperingatkan Iqbal agar menjauh. Tapi suara itu kembali membungkam tenggorokannya, seolah ada tangan yang mencengkeram leher dari dalam dirinya. "Biar dia masuk, dia akan menggantimu." Dan seolah merespons itu, pintu warung terbuka perlahan. Tirai bambu bergoyang pelan. Dari balik kabut, muncul siluet tubuh. "Iqbal, kakak?" serunya. Matanya menyipit menembus temaram. Dika mencoba menggeleng, mengisyaratkan agar adiknya tidak masuk. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Mulutnya terkunci rapat. Iqbal, tak menyadari apa-apa, melangkah masuk. Suara lantai kayu berderit setiap kali kaki Iqbal melangkah lebih dalam ke dalam warung. Cermin mulai bergetar. Retakan di permukaannya bergerak, merambat seperti akar mencari mangsa. Sosok dalam cermin, yang menyerupai Dika, mulai tertawa. Suaranya tak terdengar, tapi tubuhnya berguncang. Senyumnya makin melebar hingga seakan mulutnya robek sampai ke telinga. "Iqbal, keluar, sekarang." Dika akhirnya berhasil memekik. Suaranya parau dan penuh tenaga. Tapi adiknya hanya memandang bingung. "Kakak kenapa?" tanya Iqbal. Langkahnya terhenti. Tiba-tiba, dari cermin, tangan muncul, bukan sekadar pantulan, tapi benar-benar menjulur keluar dari kaca. Tangan itu kotor, pucat, dengan kuku panjang menghitam. Ia menyambar udara ke arah Iqbal. Dika langsung bergerak. Tubuhnya terpental dari posisi diam seperti pegas dilepas. Ia menubruk Iqbal, mendorong adiknya keluar dari jangkauan tangan itu. Mereka berdua terjatuh di lantai. Tapi sebelum Iqbal sempat berdiri, cermin meledak sendiri, pecah menjadi ribuan serpihan tajam. Dari dalamnya, sosok tiruan Dika muncul, tinggi, lebih pucat, dengan wajah tak wajar seperti topeng rusak. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking seperti piringan rusak, lalu bergerak cepat ke arah mereka. Dika menarik tangan Iqbal. "Lari!" Mereka keluar dari warung dan berlari membelah kabut. Anehnya, kali ini jalan terbuka. Warung yang tadi selalu muncul tak lagi ada di belakang mereka. Kabut bergeser, memperlihatkan jalur setapak dengan pohon-pohon pinus tinggi di sisi kiri kanan. Langit tetap merah kehitaman, dan suara di belakang mereka terus mengikuti. Gemerisik ranting, dentingan kaki di tanah, dan napas berat. Mereka terus berlari hingga tiba di jalan aspal kecil yang tampak seperti jalan desa. Di sana, sebuah mobil pick-up tua sedang berhenti dengan lampu menyala. Seorang pria parubaya berdiri di samping pintu, tanpa heran melihat mereka berdua. "Kalian dari mana? Malam-malam begini?" tanyanya. Dika tak menjawab. Ia hanya melihat ke belakang. Warung itu sudah tak tampak. Tapi dalam hatinya, ia tahu tempat itu tidak hilang. Hanya menunggu korban berikutnya. Sebelum mereka masuk ke mobil, Iqbal bertanya dengan suara gemetar. "Kak, tadi itu apa?" Dika menatap adiknya, lalu menatap hutan yang mulai tertutup kabut lagi. Warung, tapi bukan untuk orang hidup. Mobil pick-up tua itu melaju pelan menyusuri jalan desa. Sopirnya, Pak Engkus, sesekali melirik ke arah Dika dan Iqbal lewat kaca spion dalam. Wajah mereka masih pucat, mata mereka kosong, pakaian kotor oleh tanah dan darah kering yang entah berasal dari mana.
Tapi Pangkus tak banyak tanya. Hanya sesekali menggumamkan doa pelan. Seakan tahu bahwa mereka baru lolos dari sesuatu yang seharusnya tak bisa mereka ceritakan. Saat mobil melewati jembatan kayu kecil, Iqbal berkata dengan suara lirih, "Kak, itu tadi bukan mimpi, kan?" Dika menoleh pelan. "Enggak, kita benar-benar ke sana. Tapi tempat itu enggak masuk akal." Pak Engkus akhirnya bicara. Suaranya berat dan pelan. "Kalian dari arah mana tadi?" "Dari Banjaran. Mau ke Cianjur. Lewat jalur alternatif. Lewat kebun teh. Sempat nyasar. Ada warung di tengah jalan," jawab Dika. Mendadak, Pak Engkus mengerem pelan dan menepikan mobilnya. Ia menoleh dengan ekspresi serius. "Warung di tengah jalan? Di antara tanjakan Gunung Lalai dan perkebunan?" Dika mengangguk. "Warung terakhir sebelum Cidaun." "Diam." Dika hanya membalas dengan tatapan bingung. Pak Engkus menatap lurus ke depan. "Kalian orang keempat yang saya temukan di jalur itu selama 5 tahun terakhir. Semuanya ngomong soal warung tua. Tapi tiap saya cek lokasi, nggak ada apa-apa. Hutan, jalur tanah, kadang cuma bekas pondasi bangunan lama, setengah tertimbun akar dan batu." Iqbal menggigil. "Jadi, warung itu emang ada, tapi nggak ada?" Pak Engkus mengangguk pelan. "Dulu, di sana memang ada warung kecil. Sering dipakai supir-supir truk istirahat. Tapi tahun 1999, ada kejadian besar. Satu keluarga pemilik warung itu dibunuh orang asing yang katanya kesurupan. Istri dan anak-anaknya dibakar hidup-hidup di dapur belakang. Sejak itu, warungnya ditutup. Tapi, kadang, ada yang bilang warung itu muncul lagi, hanya untuk orang-orang tertentu." Dika menatap keluar jendela. Kabut mulai menipis, dan langit sedikit terbuka, menampakkan cahaya bulan yang pucat. Tapi hawa di tubuhnya masih dingin. Perasaan aneh masih menusuk dari dalam dada, seperti masih ada sesuatu yang tertinggal di sana. Setelah tiba di rumah warga dan dibantu membersihkan diri serta beristirahat, Dika menyempatkan diri membuka peta digital di ponselnya. Anehnya, rute yang ia lalui tak terekam di GPS. Tidak ada jalur tanah, tidak ada warung, bahkan nama Ciawitali yang tertulis di papan warung tidak terdaftar sebagai desa manapun di Kabupaten Cianjur. Seolah tempat itu memang tak pernah ada. Dika mencoba mencarinya lewat Google Maps, namun hasil pencarian nihil. Bahkan saat ia ketik kata Ciawitali, layar ponselnya tiba-tiba gelap. Saat menyala lagi, hanya muncul satu kalimat samar di layar. "Jangan cari kami akan datang sendiri." Tubuh Dika mendadak panas dingin. Ia terdiam, lalu menatap ke arah Iqbal yang sedang tidur lelap di kasur kecil rumah warga. Meski wajahnya terlihat tenang, Dika tahu adiknya belum benar-benar lepas dari apa yang mereka alami malam itu. Malam semakin larut. Dika berbaring, tapi tak bisa tidur. Di sela-sela keheningan malam, ia mendengar suara berderit dari luar jendela. Perlahan, ia bangkit dan mengintip keluar. Di seberang jalan kecil, samar di bawah pohon randu besar, ia melihat warung itu berdiri lagi. Lampunya menyala, tirai bambunya bergoyang. Dan di balik jendela kayu, seorang perempuan tua menatapnya, tersenyum. Pagi itu, cahaya matahari menerobos masuk lewat sela-sela dinding kayu rumah warga tempat Dika dan Iqbal menginap. Suara ayam berkokok dan langkah-langkah warga mulai terdengar. Tapi Dika tetap duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Iqbal masih tidur, wajahnya gelisah, sesekali mengigau dalam tidur. Dika bangkit perlahan, membuka jendela, dan melihat keluar. Tidak ada warung, tidak ada perempuan tua. Pohon randu besar masih berdiri, tapi di bawahnya hanya rumputan liar dan beberapa batu berserakan. Tapi perasaan itu tetap ada. Sepanjang pagi, Dika merasa seperti berjalan dalam kabut. Suara orang-orang terdengar jauh. Dunia tampak sedikit lebih lambat. Ia bahkan merasa udara di sekitarnya lebih dingin dari biasanya, seperti terkurung di antara dua dimensi. Saat sedang mencuci muka di kamar mandi luar,
Dika melihat bayangannya sendiri di cermin kecil di atas wastafel. Tapi untuk sepersekian detik, bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Ia mengedip, namun bayangan tidak. Ia menyeka wajah, tapi tangan dalam pantulan tetap diam. Ketika ia kembali menatap, barulah bayangan itu ikut menirukan gerakannya, sedikit terlambat. Dan yang lebih membuat darahnya membeku, di antara sela-sela giginya, bayangan itu tersenyum. Sepanjang hari, Dika mencoba tidak memikirkan apa yang ia lihat. Ia dan Iqbal menumpang mobil warga untuk turun ke kota, berencana kembali ke Banjaran dan melupakan semuanya. Tapi ketika mobil mulai melintasi tikungan terakhir di dekat perkebunan, Dika melihat sesuatu dari balik kaca jendela. Papan kecil bertuliskan, "Warung Ciawi Tali, kopi, mie rebus, gorengan." Padahal mereka sudah jauh dari lokasi kejadian. Papan itu berdiri di pinggir jalan, terpaku di pohon pinus, seperti mengejek logika. Dika menoleh cepat, ingin memastikan, tapi papan itu sudah tidak ada. Atau mungkin, memang tidak pernah ada di sana. Malam harinya, setelah sampai di rumah, Dika mencoba tidur. Tubuhnya lelah, pikirannya kusut, tapi begitu memejamkan mata, ia terjebak dalam mimpi yang aneh dan mencekam. Ia berdiri di depan warung yang sama, tidak bisa bergerak. Di dalam, perempuan tua yang dulu menyapanya sedang duduk sambil menyuapi seorang bayi. Tapi bayi itu tidak menangis. Ia hanya menatap Dika dengan mata kosong dan mulut yang dijahit. Di belakang perempuan itu, pria bungkuk sedang memasak sesuatu. Bunyi mendidih dari panci besar terdengar jelas, dan aroma amis daging terbakar memenuhi udara. Di pojok ruangan, anak kecil berdiri membelakanginya, menggambar sesuatu di dinding dengan darah segar. Dan di cermin warung, ada Dika. Tapi bukan dia. Sosok itu sudah mulai berubah. Kulitnya lebih pucat, matanya bolong, dan mulutnya terus berkata dalam gumaman yang tak dimengerti. "Gantian, gantian, gantian." Dika berusaha berteriak, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Tubuhnya terpaku. Ia ingin bangun, ingin keluar dari mimpi itu. Tapi suara perempuan tua di dalam warung tiba-tiba terdengar jelas. "Kalau kamu keluar, siapa yang jaga warungnya?" Semua lampu padam. Warung jadi gelap gulita. Dika hanya bisa merasakan napas seseorang di lehernya dari belakang. Lalu, suara sendok jatuh. Dentingannya menggema, diikuti tawa anak-anak dan suara teriakan dari balik dapur. Saat ia membuka mata, ia sudah terbangun, tapi tubuhnya dingin, basah oleh keringat, dan ada noda tanah merah di ujung sprei kasurnya. Tanah yang bukan dari rumahnya. Ia perlahan berdiri, menoleh ke arah jendela kamarnya. Di luar, masih malam, dan samar di ujung jalan kecil dekat rumahnya, terlihat sekelebat tirai bambu bergoyang tertiup angin. Pagi itu, Dika bangun dengan perasaan berat, seperti ada yang tertinggal, sesuatu yang terpendam jauh di dalam dirinya yang belum selesai. Ia duduk di ranjang, melihat keluar jendela, dan merasakan hawa dingin yang tetap mengerikan meski matahari sudah terbit. Keheningan pagi itu membuatnya merasa terasing dari dunia sekitarnya. Di meja, ponselnya bergetar. Iqbal sedang sibuk mengatur barang-barang di laci meja, dan Dika tidak berani melihat siapa yang mengirim pesan. Begitu ia membuka layar, ia melihat sebuah foto yang langsung menggetarkan tubuhnya. Foto itu adalah foto warung. Papan kayu yang setengah lapuk itu terpasang di bawah pohon randu, dengan tulisan yang sudah hampir pudar, "Warung Ciawi Tali." Dalam foto itu, wajah perempuan tua yang menyapa mereka malam itu tampak jelas, berdiri di depan warung dengan senyum tipis yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kamu tidak bisa pergi. Kami akan datang." Tiba-tiba, semua kenangan tentang warung itu kembali menerjang ingatan Dika. Tak peduli seberapa jauh ia mencoba melarikan diri, tak peduli berapa lama ia mencoba mengabaikan mimpi itu, warung itu tidak akan pernah pergi. Ia menoleh ke arah Iqbal, yang kini duduk di tepi ranjangnya, menatap Dika dengan wajah bingung. "Dik, ada apa?" tanya Iqbal, masih tidak tahu bahwa malam itu bukan hanya mimpi. Warung itu, suara Dika tercekat,
dan ia berusaha untuk menjelaskan apa yang tak bisa dijelaskan. Warung itu bukan sekadar tempat. Itu lebih dari sekadar bangunan tua yang dihuni orang-orang aneh. Itu lebih gelap dari yang kita kira. Iqbal menatap kakaknya dengan bingung, lalu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tak bisa mereka lupakan begitu saja. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih lanjut, mereka mendengar suara dari luar rumah. Suara kendaraan yang tiba-tiba berhenti. Dika dan Iqbal bergegas keluar. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Dari dalam mobil, seorang pria berpakaian rapi keluar dan mendekati mereka. "Pak Engkus?" tanya Dika, terkejut melihat sosok sopir yang menolong mereka beberapa hari lalu. Pak Engkus mengangguk. Wajahnya tampak lelah dan khawatir. "Kalian harus ikut saya," katanya pelan. "Ada yang lebih besar dari yang kalian tahu. Warung itu bukan hanya tempat yang kalian lewati. Itu adalah tempat terkutuk yang sudah ada sejak dulu. Dan kalian tidak akan bisa selamat jika tidak menyelesaikan apa yang dimulai." Dika dan Iqbal hanya bisa terdiam. Pak Engkus membawa mereka ke sebuah tempat yang tidak pernah mereka duga. Sebuah pemakaman tua di pinggir hutan, jauh dari jalan utama. Semua batu nisan tampak usang, dan banyak di antaranya tertutup oleh lumut. Tepi pemakaman itu dipenuhi dengan patung-patung kecil yang tampak aneh, seperti boneka atau sesajen. Pak Engkus berhenti di depan sebuah makam yang lebih besar dari yang lainnya. Di atas batu nisan itu, terdapat sebuah ukiran yang sangat mencolok, Ciawitali. Ini adalah nama yang terukir dengan jelas. Di sebelahnya ada gambar seorang wanita tua dengan wajah tertutup kerudung. "Ini tempat asal semuanya," kata Pak Engkus dengan suara rendah. "Warung itu bukan sekadar warung. Itu adalah gerbang. Gerbang ke dunia lain. Dunia yang dihubungkan oleh rasa takut dan kematian." Dika merasa tubuhnya menggigil. "Jadi, yang kita lihat itu bukan hanya hayalan?" Pak Engkus menggelengkan kepala. "Tidak, itu adalah kenyataan. Warung itu terhubung dengan dunia lain yang diciptakan oleh energi-energi buruk dari masa lalu. Ketika kalian memasuki warung itu, kalian tidak hanya memasuki dunia ini, kalian juga membuka pintu bagi mereka yang terperangkap di sana." Iqbal menatap makam itu dengan cemas. "Lalu bagaimana cara kita menghentikannya?" Pak Engkus menatap kedua bersaudara itu dengan tatapan penuh penyesalan. "Ada satu cara untuk menutup pintu itu. Kalian harus kembali ke warung. Kalian harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kalian harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi kalian." Dika merasakan seakan darahnya membeku. Mengorbankan sesuatu yang berharga. Tapi apa yang lebih berharga daripada hidup mereka sendiri? Pak Engkus melanjutkan, "Perempuan tua yang kalian lihat, dia adalah penjaga gerbang. Dia tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa alasan. Kalian harus menghadapinya di sana. Kalian harus berani untuk mengakhiri semuanya." Dika menatap ke arah makam yang penuh ukiran itu, dan tiba-tiba, bayangan perempuan tua itu muncul kembali di benaknya, tertawa dengan senyumannya yang lebar. Kebenaran itu sudah jelas. Warung itu tidak akan pernah menutup. Mereka harus kembali untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai. Dengan perasaan berat, Dika memandang Pak Engkus. "Kami akan kembali ke sana.